Indonesia dari Mekah Madinah sampai ke Nusantara. Cerita untuk anak. Sembari melewati jalanan perumahan yang sedang banyak bendera dan lampu-lampu dipasang, saya bertanya kepada anak saya yang baru beberapa bulan ini masuk SD, 17 Agustus itu apa? Dia menjawab, hari ulang tahun Indonesia. Saya lanjut bertanya, kalau merdeka itu apa? Tidak jawaban mendekati, dan obrolan pun terhenti. Esoknya di teras depan rumah, beliau ingin tahu lebih lanjut tentang sejarah Indonesia, dan saya mulai mencoba bercerita tentang negeri ini dengan bahasa yang insya Allah anak-anak pahami. Begini ceritanya. Dulu sekitar tahun 500-an Masehi, Nabi Muhammad SAW menyampaikan Islam di daerah Mekah Madinah yang sekarang nama daerahnya Arab Saudi. Hingga sampai Nabi wafat, ajaran Islam sudah diterima di Jazirah Arab dan di masa sahabat sampai ke wilayah Iran, Irak yang sebelumnya dikuasai kerajaan Persia. Terus berlanjut di masa kerajaan-kerajaan Islam, yakni Daulah Umayyah, Abbasiyah. Sekitar tahun 700 sampai 900-an Masehi, Islam menyebar sampai ke daerah yang dikuasai kerajaan Romawi di Afrika Utara, Mesir, Tunisia, Algeria sampai sebagian Eropa, Cordoba, Andalusia, di daerah yang sekarang namanya negara Spanyol. Sehingga di masa kerajaan Islam Dahulu Turki Utsmaniyah, Sultan Muhammad Al-Fatih sekitar tahun 1400-an Masehi berhasil mengalahkan sisa kerajaan Romawi di Konstantinopel yang sekarang namanya Turki Istanbul, sehingga Kesultanan Turki Utsmani ini menguasai jalur perdagangan Eropa Asia. Karena di masa itu antar kirim barang dagangan melalui antar Asia dan Eropa itu melewati Laut Tengah dan Istanbul, di mana pedagang yang lewat mesti bayar retribusi. Sekitar akhir tahun 1500 Masehi, kerajaan non-Islam Portugis dan Spanyol berhasil mengalahkan Andalusia, Cordoba di pinggiran Eropa. Kemenangan Spanyol dan Portugis terhadap salah satu kerajaan Islam, Cordoba, Andalusia, menaikkan semangat mereka untuk mencari jalur baru perdagangan rempah-rempah, sehingga mengirim ekspedisi kapal laut ke India yang diyakini sebagai sumber rempah-rempah melewati Samudra Atlantik dan Samudra Hindia. Pelaut Belanda yang ikut dalam kerajaan ekspedisi pulang ke negaranya, mengajak pengusaha di negara Belanda untuk mendanai ekspedisi lanjutan mencari rempah-rempah. Sehingga sekitar tahun 1600-an Masehi, kapal Belanda sampai ke Nusantara yang diyakini kemudian sebagai produsen rempah-rempah. Pelaut Belanda yang menindas dan memaksa berhasil mendapatkan rempah-rempah dari penduduk di Nusantara dan membawa pulang ke Eropa untuk diperdagangkan dan mendapat banyak keuntungan, sehingga para pengusaha Belanda atau VOC menambah kapal dagang untuk kembali menuju Nusantara dan mendapatkan pengawalan pasukan bersenjata lebih lengkap dari kerajaan Belanda. Namun mendapat perlawanan dari para sultan dari kerajaan yang ada di wilayah Nusantara, seperti Sultan Hasanuddin di Pulau Sulawesi, Sultan Agung Tirtayasa di Pulau Jawa, dan daerah lain. Namun pada akhirnya para kesultanan ini kalah perlawanan karena senjata Belanda lebih lengkap dan dicampur dengan strategi adu domba dari VOC, sehingga wilayah Nusantara dikuasai oleh VOC. Hingga pada akhir tahun 1700-an Masehi, para pejabat VOC yang korup menjadikan perusahaan VOC bangkrut dan terlilit hutang, sehingga kerajaan Belanda mengambil alih wilayah Nusantara, sehingga wilayah Nusantara resmi menjadi daerah jajahan Belanda atau koloni Belanda dengan sebutan wilayah Hindia Belanda pada tahun 1800-an Masehi, yang kemudian juga mendapat banyak perlawanan dari para sultan di kerajaan di wilayah Nusantara, seperti Sultan Mahmud Bazaruddin di Sumatera, Pangeran Diponegoro di Jawa, maupun Pangeran Antasari di Kalimantan. Namun pada akhirnya dapat juga dikalahkan oleh Belanda karena persenjataan Belanda yang lebih lengkap dan strategi adu domba. Kesultanan di wilayah Nusantara yang runtuh satu persatu membuat penduduk Nusantara mulai berpolitik
dan mendirikan organisasi seperti Syarikat Islam, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, maupun lembaga pendidikan Jami'at Khair, maupun mendirikan partai politik The Indische Party di sekitar tahun 1900-an Masehi. Kemudian tahun berlanjut dan melahirkan tokoh-tokoh politik bangsa seperti Agus Salim, Bung Hatta, Bung Karno, dan lain-lainnya, sehingga terjadi persatuan di antara para pemuda dari berbagai daerah di Nusantara dengan Sumpah Pemuda untuk melawan penjajah Belanda di wilayah Nusantara, dan kemudian disepakati dengan nama Indonesia. Pada sekitar tahun 1940-an Masehi, negara Jerman dan Jepang berusaha menguasai dunia dengan perang. Jepang di Asia berhasil mengalahkan Hindia Belanda di wilayah Nusantara dan kabur ke Australia, sehingga wilayah Nusantara beralih dijajah Jepang sekitar tahun 1942. 3 tahun kemudian Amerika Serikat berhasil mengalahkan Jerman dan membom wilayah Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, sehingga Jepang menyerah pada Amerika dan sekutunya, yakni Inggris dan kawan-kawan, dan pasukan Jepang di Nusantara pulang kampung ke Jepang. Perginya Jepang dari wilayah Hindia Belanda di Nusantara membuat penduduk bangsa Indonesia, terutama para pemuda bangsa, mendesak para tokoh politik bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, tokoh bangsa Bung Karno dan Bung Hatta, di mana tokoh-tokoh lainnya, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yang kemudian diakui oleh negara-negara lain seperti Mesir, Palestina, Suriah, dan diikuti negara lain. Hasil dari diplomasi dari tokoh bangsa Haji Agus Salim dan kawan-kawan sebagai salah satu syarat pendirian bangsa. Pasukan Belanda yang sebelumnya lari ke Australia saat diserang Jepang hendak kembali menjajah Indonesia dengan menumpang kapal perang sekutu Inggris menuju timur Pulau Jawa. Bung Karno yang ditunjuk oleh para tokoh bangsa menjadi presiden Indonesia meminta fatwa dari Kiai Haji Syekh Hasyim Asy'ari, tokoh Nahdlatul Ulama, terkait kedatangan pasukan Belanda, dan keluarlah fatwa jihad dari Syekh Hasyim Asy'ari dengan menggerakkan para santri dan warga untuk membantu pasukan Indonesia melawan pasukan Belanda, sehingga meletuslah perang Surabaya pada tanggal 10 November 1945 dengan semboyan merdeka atau mati syahid. Perang antara Belanda dan Indonesia terus berlanjut dengan kekalahan demi kekalahan yang diterima pasukan Indonesia karena kalah senjata, sehingga ibu kota negara yang dipindah dari Jakarta ke Yogyakarta berhasil dikuasai Belanda serta menangkap dan menahan presiden serta wakil presiden, sehingga pasukan Indonesia yang perang gerilya dipaksa menyerah, namun ditolak oleh Panglima Jenderal Sudirman, salah satu kader Muhammadiyah yang memilih terus berjuang, sehingga pada 1 Maret tahun 1949 dilakukan serangan umum ke Yogyakarta yang dikuasai Belanda, dan pasukan Indonesia berhasil memenangkan pertempuran merebut ibu kota negara Indonesia saat itu, Yogyakarta, sebagai bukti pada dunia bahwa Indonesia masih ada dan berdiri. Hingga menjelang tahun 1949 pada konferensi meja buntar yang diadakan di Belanda, Indonesia diakui oleh negara lain menjadi negara berdaulat, hasil dari perjuangan dari para pejuang yang mengorbankan nyawa demi bangsa Indonesia merdeka terlepas dari penjajahan. Untuk itulah kita mensyukuri nikmat kemerdekaan dan berterima kasih pada para pejuang dengan mendoakan kebaikan pada mereka.